Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Ikhwani rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian seperti biasa, yaitu sesi terakhir. Meskipun masih banyak hal yang ingin perlu kita kaji, akan tetapi karena waktunya sudah habis dan hari ini adalah terakhir daripada kajian kita, jadi saya akan berbicara singkat saja, baru nanti kemudian kita akan bicara tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna narghabu ilaika fi daulatin karimah tu'izzu bihal islam wa ahlah wa tudillu bihan nifaqa wa ahlah wa taj'aluna fiha minad du'ati ila ta'atik wal qadati ila sabilik wa tarzuquna biha karamatad dunya wal akhirah. Di dalam doa ini, ya Allah, kami memohon kepadamu, kami menginginkan kepadamu keberadaan sebuah negara yang mulia, tu'izzu bihal islam wa ahlah, yang negara itu bisa memuliakan Islam dan pengikut-pengikutnya, wa tudhillu bihan nifaqa wa ahlah, yang dapat menghinakan orang-orang, menghinakan kemunafikan dan orang-orang munafik, wa taj'aluna minad du'ati wa taj'aluna fiha minad du'ati ila ta'atik, dan Engkau jadikan kami, ya Allah, di negara itu atau di pemerintahan itu sebagai orang yang mengajak kepada ketaatan kepadamu dan menuntun orang menuju jalanmu. Dan Engkau anugerahi kami, ya Allah, di negeri itu atau di pemerintahan itu kemuliaan dunia dan akhirat. Seperti pertemuan kita sebelumnya, pembahasan tentang doa iftitah itu terakhir kita bicara tentang Al-Imamul Mahdi, fungsi daripada Imamul Mahdi. Yang terakhir sekarang ini adalah kita berbicara tentang pemerintahan Islam. Pada kajian sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa fungsi Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam dan kehadirannya di muka bumi adalah berdirinya negara Islam, berdirinya kelak Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Imamul Mahdi untuk yamla'ul arda qistan wa adla, memenuhi bumi ini dengan keadilan setelah ba'dama muli'a dzulman wa jawra, setelah dunia ini terpenuhi dengan kezaliman. Nah, sekarang ini kita berbicara tentang pemerintahan Islam, negara Islam. Allahumma inna narghabu ilaika fi daulatin karimah, ya Allah, kami memohon kepadamu untuk berdirinya sebuah pemerintahan yang sangat mulia. Bagaimana kita ini, misalnya di dalam negara itu, pemerintahan yang kita inginkan adalah pemerintahan atau hukumah yang memuliakan Islam dan pengikut-pengikut Islam. Bagaimana caranya pemerintahan itu bisa terbentuk yang kemudian Islamnya menjadi mulia dan penduduknya juga jadi mulia? Tentu ada sesuatu, ada sebuah sistem, harus ada aturan yang jelas. Keberadaan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam besok itu, dia akan pertama kali yang dilakukan adalah menghancurkan seluruh sistem yang zalim, seluruh kemunafikan yang ada di muka bumi ini, kemudian digantikan dengan sistem-sistem yang ilahi, sistem yang islami. Itulah fungsi daripada kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Kemarin kita sudah jelaskan, misalnya bagaimana, apakah perlu ada pemerintahan Islam di akhir zaman nanti menurut pandangan madhab Ahlul Bait, yang kemudian seiring dengan keberadaan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam
maka hukumah daulah al-islamiyah yang dipimpin oleh seorang maksum adalah sesuatu yang harus terjadi. Harus terjadi. Kenapa? Untuk mengembalikan Islam seutuhnya sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW. Pertemuan sebelumnya kita mengatakan bahwa Islam sedang mengalami degradasi. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia dan kemudian sampai sekarang Islam telah mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Terbukti terjadi perbedaan-perbedaan pemikiran dan pandangan. Di zaman Nabi tidak ada perbedaan sama sekali. Terjadinya perbedaan menggambarkan adanya sebuah perubahan dalam pemikiran-pemikiran di dalam Islam. Kehadiran Al-Imamul Mahdi akan mengembalikan agama Allah sebagaimana mestinya kembali seperti semula. Itu yang dihendaki oleh Al-Imamul Mahdi. Kemarin kita sudah jelaskan itu dalam pertemuan sebelumnya. Bahkan seluruh madhab dalam Islam mengakui keberadaan Imam Mahdi, termasuk Salafi dan Wahabi. Sudah kita jelaskan kemarin. Nah, Allahumma inna narghabu ilaika fi daulatin karimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu akan berdirinya pemerintahan yang mulia. Tu'izzu bihal islama wa ahla. Pemerintahan yang memuliakan Islam dan penduduk Islam atau pengikut-pengikut Islam. Islam akan mulia apabila pemerintah itu dibangun atas dasar Islam sendiri. Sepanjang pemerintah sebuah negara, sebuah pemerintahan tidak bersandar pada Islam, maka kemuliaan Islam tidak akan pernah tercapai sama sekali. Kemudian wa tudillu bihan nifaqa wa ahla. Sebuah pemerintahan akan bisa menghancurkan kemunafikan, kedzaliman kalau pemerintahannya itu adalah adil. Tapi ketika pemerintahan yang berkuasa adalah orang-orang munafik, mustahil sebuah negara akan menjadi kemunafikan itu akan hilang. Keberadaan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam menjadikan sesuatu, memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita harus berusaha maksimal bagaimana caranya untuk merealisasikan akan kehadiran Al-Imamul Mahdi dengan berbuat amar ma'ruf wan nahyi anil munkar. Itu tadi disebutkan tu'izzu bihal islama wa ahlah wa tudillu bihan nifaqa wa ahlah. Ada beberapa hal kelebihan spesialisasi daripada pemerintahan Imamul Mahdi. Pertama adalah khasa'is, ya, keistimewaan pemerintahan Al-Imamul Mahdi. Pertama, Al-Imamul Mahdi akan menghancurkan semua simbol-simbol kekafiran itu. Ketika Al-Qur'anul Karim berbicara balitudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun, artinya adalah litudhhir 'ala kulli adyan. Semua agama besok akan tidak ada lagi kecuali agama Islam. Yang agama-agama yang lainnya di akhir zaman, di masa kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam akan tidak ada sama sekali. Kemudian yang kedua, khususiyah daripada pemerintahan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam yang kita harapkan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kepemimpinan yang maksum. Seorang pemimpin yang maksum. Jadi dunia itu akan menjadi sebuah negara, satu negara dipimpin satu kepemimpinan seperti di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpinnya adalah seorang maksum, yaitu Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Itu yang bersifat alamiah, mendunia, yang kita sebut dengan, kalau sekarang ini ada misalnya, lalu apa bedanya dengan ISIS? Nah, ini mungkin pertanyaan. Ketika kita berbicara tentang bahwa nanti di zaman Imam Mahdi akan ada pemerintahan yang sifatnya internasional dalam satu kepemimpinan. Lalu apa bedanya dengan ISIS? Tidak, ISIS berbeda. Pertama, mereka yang menjunjung nama khilafah ala minhajin nubuwah, mereka tidak pernah tahu siapa yang akan dipimpin sebagai khalifahnya. Mereka yang berteriak di Indonesia maupun di luar negeri, ayo kita dirikan khilafah ala minhaj an-nubuwah,
seakan-akan ini adalah khilafah yang benar. Memang ada sebuah hadis, dan hadis itu kalau kita diteliti hadisnya adalah belum tentu itu tidak hadisul ahad, bertentangan dengan beberapa hal. Ala kulli hal, andai saja itu hadis benar, maka mereka ketika mengatakan al khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah atas dasar kenabian, ajaran nabawi, itu mereka juga kesulitan siapa yang akan engkau angkat. Ketika Anda berbicara khilafah ala minhajin nubuwah, sopo sing mau angkat iku? Sopo sing maksum? Kalau kita harus membenarkan hadis ini al khilafah ala manhajin nubuwah, maka yang ada adalah al Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Karena yang mengangkat khalifah Imamul Mahdi sebagai khalifatullah fil ard bukan manusia. Yang mengangkat Imamul Mahdi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sepakati atau tidak sepakati. Seperti halnya kenabian, Nabi Muhammad menjadi nabi tidak perlu kesepakatan orang. Mau kau sepakati atau tidak kau sepakati, dia adalah tetap nabi. Pemahaman bahwa al-khilafah ala minhajin nubuwah, kalau kemudian tidak diarahkan dan tidak ditakwil kepada al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam, mestinya hadis ini lebih bersifat politis. Lebih bersifat politis. Oleh karena itu kalau orang yang mengkaji tentang hadis ini, tentu dia akan menemukan bukti-bukti sejauh manakah kebenaran, kesahihan hadis tersebut. Ala kulli hal, Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam kelak akan membangun pemerintahan, dan semua pemerintahan ini tidak ada kapan ketika seluruh dunia berusaha untuk menerapkan keadilan dan mereka gagal. Dulu kita ingat di zaman pada awal Uni Soviet itu, dulu kan kita melihat ada Uni Soviet dari gabungan dari negara-negara kecil yang disebut dengan Uni Soviet, persatuan United dari negara-negara itu, dipimpin oleh Gorbachev salah satu di antaranya. Dia adalah berpandangan negara yang dipimpin dengan komunis, kalau tidak salah komunis, sosialis komunis. Apa kata Imam Khomeini? Waktu itu dia mengatakan bahwa sistem komunisme dan sosialisme sudah tidak lagi berlaku dan sebentar lagi akan masuk dalam kotak sejarah. Tak lama kemudian, dulu kan ada kapitalisme dan sosialisme. Amerika mewakili kapitalisme dan Uni Soviet adalah sosialisme. Ternyata tak lama kemudian Uni Soviet hancur, hilang negara itu. Menjadi berkeping-keping, yang ada cuma Rusia kembali, jadi mereka sudah merdeka sendiri. Seperti Chechnya, kemudian beberapa negara-negara kecil berubah menjadi sebuah negara yang merdeka. Jadi sistem komunisme, sosialisme sudah tidak akan pernah berguna ketika berhadapan dengan nanti kemunculan Al-Imamul Mahdi. Ketika sistem-sistem ini sudah tidak mampu mengentaskan kemiskinan, tidak mampu mempertahankan keadilan, demikian pula juga tentang sistem kapitalisme dan lain sebagainya tidak mampu mengentaskan kemiskinan, maka saat itulah kehadiran Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam bisa dipastikan terjadi. Artinya ketika imam, misalnya ada seseorang bertanya dengan kenapa Imamul Mahdi itu harus muncul terakhir dan kenapa tidak dari awal saja? Pertanyaannya dia bilang supaya semua orang itu memahami bahwa ketika mereka gagal menerapkan dengan semua sistem, maka sistem Imamul Mahdi lah yang akan lebih efektif. Kalau tidak, di saat kemudian dia berdiri dari awal dia sudah dimunculkan oleh Allah, maka dia pasti Al-Imamul Mahdi akan dibunuh oleh orang sebagaimana imam-imam sebelumnya. Semua para imam dibunuh oleh mereka, imam para raja atau para pengikut dari para raja. Semua para imam al-ma'sumin, laisa laisa minna illa maktulun au masmumun, atau seperti apa dalam riwayatnya, setiap kami, semua kami ini, kata para Imam Ja'far Shadiq, imma hidup terbunuh atau dia teracuni. Ini keadaan yang dihadapi oleh
para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Dan itulah kenapa Imam Mahdi kemudian diundur waktunya, diulur waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia tidak dibunuh oleh musuh-musuhnya, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak ketika dia sudah waktunya, Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan Al-Imamul Mahdi. Dialah yang akan membawa negara dunia menjadi dunia yang damai, keadilan terjadi. Di antara spesialis atau sifat khusus daripada pemerintahan Imamul Mahdi adalah at-tasyri'ul ilahi. Dia menggunakan syariat ilahi. Sekarang ini ketika orang mau bicara tentang pemerintahan Islam, ada yang berteriak-teriak misalnya khilafah ala minhajin nubuwah, tadi saya sebutkan. Atau kita harus revolusi negara Islam. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan, atau di Indonesia ini, Indonesia harus dirubah menjadi negara Islam. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara yang berteriak tentang pemerintahan negara Islam. Islam sing kaya apa sing arep mok terapno ning Indonesia iki? Islam yang kayak apa? Islam yang Wahabi, pemahaman Wahabisme, ataukah pemahaman yang seperti NU, ataukah pemahaman seperti Muhammadiyah? Sulit rasanya seseorang ingin membangun sebuah sistem pemerintahan ilahiyah, pemerintahan Islam tanpa merujuk kepada orang maksum. Keberadaan Al-Imamul Mahdi menjadi sangat penting. Revolusi Islam misalnya, dibuat revolusi Islam yang kau inginkan kau terapkan di Indonesia ini, Islam yang mana? Islam yang engkau pahami ataukah Islam yang dipahami oleh orang lain? Contohnya misalnya, Islam yang dipahami oleh saudara-saudara kita NU ataukah Islam yang dipahami oleh saudara-saudara Muhammadiyah? Ataukah yang dipahami oleh saudara-saudara kita Salafi? Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang daulah al-Islamiyah, hanya Imamul Mahdi al-Muntadhar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mengembalikan Islam seutuhnya seperti halnya di ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu. Kemudian ilgha'ut tayyarat al-munharifah, semua aliran pemikiran akan hilang saat itu. Itulah di zaman Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Kemudian kesadaran umat manusia juga sudah mulai meningkat dan lain sebagainya. Kesejahteraan terjamin dan lain sebagainya. Itu satu karakter daripada sifat pemerintahan yang dimiliki oleh Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Allahumma inna narghabu ilaika fi daulatin karimah tu'izzu bihal islama wa ahlah. Kemudian wa tudillu bihan nifaqa wa ahlah. Selanjutnya adalah wa taj'aluna fiha minad du'ati ila ta'atik. Di dalam pemerintahan itu kita juga berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang berdakwah menuju ketaatanmu. Setiap kaum muslimin itu punya tanggung jawab, punya mas'uliyah, punya tanggung jawab di mana dia harus mengajak semua orang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Supaya Islam tampak menjadi Islam yang benar-benar kuat, aziz. Islam harus aziz, agama ini harus kuat, agama ini harus menjadi mulia. Dan setiap kaum muslimin dimanapun mereka berada, dalam posisi apapun, mestinya mereka juga harus bersikap dan berperilaku untuk mengangkat derajat dan keagungan umat Islam. Anda seorang politisi dan Anda seorang muslim, posisimu itu akan mampu menjadikan dirimu atau Anda bisa menjadikan agama Islam lebih mulia dengan posisi Anda. Kapan? Ketika Anda tidak korupsi, ketika Anda melakukan keadilan, ketika Anda memanfaatkan jabatan itu untuk membantu umat Islam. Tapi sayang, karena kita hidup di sebuah negara dan di mana-mana biasanya adalah jabatan itu justru membawa seseorang menjadi hina karena tidak mampu melakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim harus mengangkat Islam menjadi mulia dengan posisinya, baik itu posisinya dia di dalam pemerintahan di bidang politik maupun di dalam sosial. Misalnya di tengah-tengah masyarakat yang
yang berbeda-beda, tanawwu, yang majmu', ada Kristen, ada Hindu, ada ini. Umat Islam di tengah-tengah masyarakat yang semacam ini, mereka harus punya peran penting dan menjadi paling menonjol, sehingga semua agama akan merujuk kepada orang tersebut, bukannya bahkan mencaci maki dan adu domba di tengah masyarakat. Ketika Anda di tengah masyarakat sebagai seorang muslim, terutama ahlul bait, pecinta orang-orang Syiah, di tengah masyarakat yang sifatnya majmu' semacam itu, berbeda-beda, ada Kristennya, ada Hindunya, ada Muslimnya dan lain sebagainya. Kemudian Anda tidak bergaul dengan mereka dan Anda tidak menjadi yang terbaik, Anda tidak pernah mengangkat Islam menjadi aziz. Makanya kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam terkait orang Syiah, apabila di sebuah daerah ada orang yang lebih mulia daripada pengikutku, atau kira-kira redaksinya semacam itu, maka ini adalah dia tidak dianggap sebagai pengikut Imam Ja'far Shadiq. Oleh karena itu di dalam riwayat Imam Ja'far Shadiq mengatakan, kunu lana zainan wala takunu lana syainan. Jadilah Anda penghias kami. Umat Islam adalah penerjemah Islam. Anda seorang muslim, perilakumu adalah menerjemahkan hakikat Islam itu. Ketika Anda berperilaku buruk, orang akan memandangmu bukan sebagai pribadi, tapi memandangmu sebagai muslim. Ketika seorang ulama, perilakunya adalah mencerminkan kepribadian dan keagungan Nabi. Ketika seorang ulama berteriak dengan mulut yang kotor, yang dilihat bukan ulamanya, tapi bukan orangnya, tapi apa? Bahwa Anda pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ketika berteriak-teriak mencaci maki orang di forum umum, di tempat yang lain, siapa yang ternoda? Muhammad Rasulullah. Dilihat bukan dianya yang bercerita. Seperti inikah pewaris Nabi? Seperti inikah perilaku pewaris Nabi? Kotor, hina bicaranya dan lain sebagainya, adu domba. Nah, oleh karena itu muslim adalah penerjemah daripada Islam. Musuh Islam tidak pernah melihat Islam sebagai konsep. Yang dilihat oleh musuh Islam adalah umat Islamnya. Paham itu? Jadi orang ini ingin melihat Islam itu indah atau tidak. Mereka tidak berbicara tentang konsep Islam. Misalnya konsep Islam itu persatuan, mengangkat derajat orang, menghormati orang. Pertanyaannya adalah perilaku umat Islamnya seperti apa? Dialah penerjemah real. Dialah hakikat Islam yang nyata adalah umat Islam. Ketika umat Islam perilakunya buruk, berarti dia menerjemahkan Islam salah. Oleh karena itu, saya pernah menulis di sebuah tulisan kecil, saya mengangkat sebuah kalimat itu, kalau tidak salah Rashid Ridho atau siapa itu, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu ternyata tertutupi, keindahan Islam itu tertutupi oleh umat Islam sendiri. Konsepnya, konsep ilahiyah, konsep keadilan, konsep komunikasi, hukukul insan luar biasa, tapi perilaku umat Islam, ulamanya yang meranggap sebagai pewaris Nabi tidak mencerminkan kepribadian Rasulullah. Umat Islamnya tidak mencerminkan, perilakunya tidak mencerminkan ajaran Islam itu sendiri, jadi hancur. Oleh karena itu, ketika kita minta wa taj'aluna fiha minad du'ati ila ta'atik, ya Allah, jadikan aku di negara Imamul Mahdi yang semacam itu tidak hanya pasif, tapi jadikanlah aku sebagai orang yang mengajak dalam bentuk teori, pemikiran, qaulan. Bukan hanya itu saja, wal qadati ila sabilik, ya Allah, jadikan kami sebagai orang yang menuntun masyarakat manusia menuju ke jalanmu yang lurus. Jadi tidak hanya sebuah ucapan, bukan hanya sekedar teori, tapi pada saat yang sama kita harus melakukan tindakan real. Tunjukkan perilaku kita di tengah masyarakat. Wa tarzuquna biha karamatad dunya wal akhirah. Wa tarzuquna biha karamatad dunya wal akhirah. Ya Allah, dan Engkau kanugerahi kami di negara itu atau dengan negara itu sebagai kemuliaan. Jadi Anda akan mulia kalau negara itu menjadi mulia, penduduknya. Saya ingin memberikan sebuah contoh saja sebagai pendekatan kalimat ini.
wa tarzuquna biha karamatad dunya wal akhirah. Ya Allah, anugerahilah kami dengan negara itu sehingga kami mendapatkan kemuliaan. Sebuah penduduk negara. Contohnya saya ingin memberikan sebuah contoh Indonesia. Kapan Anda ini akan bangga menjadi penduduk Indonesia? Menjadi bangsa Indonesia di luar negeri? Kapan? Ketika bangsamu, ketika negaramu, ketika presidenmu, ketika pemimpinmu di negeri ini mempertahankan harga diri bangsanya. Kau boleh bangga. Saya orang mana lo? Saya orang Indonesia. Yang mempertahankan kemandiriannya, kemerdekaannya. Ini namanya karamah di sebuah negara. Anda punya kemuliaan. Tapi kalau seorang pemimpin itu di negerinya itu sendiri tidak memiliki nilai dan bahkan menjadi bulanan bagi negara-negara asing, kau tidak akan pernah mulia. Rakyatnya tidak akan pernah mulia dimanapun. Dulu bangsa kita pernah dihina oleh negara Malaysia, oleh masyarakat Malaysia. Dulu itu kalau kita di orang-orang Indonesia di Malaysia atau di Singapura dianggap pembantu. Karena apa? Karena dianggap tidak layak menjadi sebuah bangsa. Tapi sekarang ini perubahan terjadi. Sejak dulu setelah jadi mulia tiba-tiba kita menjadi rendah, sekarang sudah mulai lagi naik. Ini yang disebutkan wa tarzuquna biha karamatad dunya wal akhirah. Di negara itu ya Allah, jadikan kami sebagai orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Seperti kita, kemuliaan kita ingin dan kita akan menjadi bangga dikenang oleh dunia ketika pemimpin kita, sistem negara kita menjadi negara yang tidak bisa dipermainkan oleh bangsa-bangsa lain. Misalnya sikapnya tegas, presidennya sikapnya tegas. Dunia orang akan melihat bangsa Indonesia, akan melihat rakyat Indonesia sebagai rakyat yang tidak pantas untuk direndahkan. Kenapa? Karena kemuliaan pemimpinnya, karena keagungan sistem yang berlaku di dalam negara tersebut. Nah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang Al-Imamul Mahdi. Jadi Allahumma inna narghabu ilaika fi daulatin karimah tu'izzu bihal Islam. Waktunya sudah habis ya. Tu'izzu bihal Islam wa ahlah wa tudillu bihan nifaqa wa ahlah wa taj'aluna fiha minad du'ati ila ta'atik wal qadati ila sabilik wa tarzuqana biha karamatad dunya wal akhirah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena sekali lagi hari ini adalah hari terakhir dari penutupan dari semua kegiatan kita di bulan suci Ramadan, terutama adalah kaitannya dengan taklim ngaji. Dan saya sampaikan kepada semua para asatid yang aktif di seluruh majelis-majelis taklim selama bulan suci Ramadan, mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya ingin katakan bahwa dalam doa iftitah ini masih banyak hal. Dari awal saya sudah tidak pernah berurutan karena waktunya mepet, waktunya sangat terbatas. Ini paling tidak bisa 1 bulan penuh dengan catatan waktu setiap pertemuan 1 jam. Pertemuan kita kurang dari 1 jam setiap hari, jadi tidak mungkin bisa selesai. Oleh karena itu kita tidak pernah membahas secara dalam. Banyak hal yang perlu diungkit, perlu dipelajari, perlu dipahami oleh diri kita supaya kita hidup dalam suasana doaul iftitah, akan tetapi kita tidak bisa menyelesaikannya. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Dan yang terakhir saya mohon maaf terutama para daerah-daerah yang punya majelis taklim, apabila para asatid yang mengajar, yang menyampaikan aktivitas mereka kurang sopan atau kurang pas, saya atas nama pribadi dan atas nama mereka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkah, rahmat, ampunan kepada kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Allahumma salli ala